warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Taiwan di kawasan Asia Timur. Negara Taiwan. Kondisi geografis, Taiwan terletak di Asia Timur di antara Jepang dan Filipina dengan luas sekitar 36.193 km dan jumlah penduduk sekitar 23.000,8 jiwa. Taiwan terdiri dari beberapa pulau kecil dan satu pulau besar yang dulu bernama Formosa. Selanjutnya, kondisi demografis. Taiwan merupakan negara pulau di Asia Timur yang memiliki kondisi demografis sebagai berikut. Yang pertama, luas wilayah 36.163 km. Kedua itu populasinya sekitar 23.464 jiwa. Selanjutnya, imigran termaksud individu dari India, Filipina, dan Indonesia. Selanjutnya, urbanisasi tinggi. Agama di sana terdominasi oleh Buddha, Tao, Kristen, dan praktik animisme dan kepercayaan lokal lainnya. Selanjutnya, bahasa resmi di sana itu Mandarin standar. Nilai kultural. Taiwan memiliki nilai kultural yang kaya, yang beragam, yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Konfusianis, dan penduduk asli Taiwan. Beberapa nilai kultural Taiwan yang terkenal antara lain: pertama itu Hari Multikultural Taiwan, kedua budaya Han Confucianist, ketiga budaya prasejarah, keempat seni dan kesenian, kelima kuliner, keenam festival dan perayaan. Hanya itu nilai sosial. Taiwan merupakan negara yang demokratis dengan sistem undang-undang yang konsisten. Negara ini memiliki sistem pendidikan yang kuat dengan jumlah penduduk yang bersekolah tinggi. Nilai sosial di Taiwan sangat dipengaruhi oleh budaya Konfusianis dan penduduk asli Taiwan. Ini perkembangan pendidikan. Pendidikan di Taiwan telah mengalami perkembangan signifikan menuju arah yang lebih baik. Saat ini Taiwan menerapkan pendidikan wajib selama 12 tahun, menggantikan sistem pendidikan 9 tahun yang lama. Isu nasional dan global yang pernah terjadi di Taiwan. Bidang ideologi dan politik. Beberapa isu nasional dan global yang terkait dengan Taiwan mengenai ideologi dan politik meliputi hubungan Taiwan dengan Cina dan Amerika Serikat, status politik Taiwan di forum internasional, serta konflik antara Cina dan Taiwan. Bidang sosial dan budaya. Isu nasional dan global pada bidang sosial dan budaya di Taiwan meliputi konflik antara Taiwan dan China, serta dampak globalisasi pada sosial dan budaya di Taiwan. Isu nasional dan global yang pernah terjadi di Taiwan. Bidang ekonomi. Isu nasional dan global pada bidang ekonomi di Taiwan meliputi ketahanan ekonomi, kebijakan integrasi ekonomi global, dan dampak pandemi COVID-19. Bidang pertahanan dan keamanan. Isu nasional dan global pada bidang pertahanan dan keamanan Taiwan meliputi beberapa hal. Taiwan memiliki kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan membacakan kondisi geografis pada Korea Utara. Korea Utara memiliki topografi yang beragam, termasuk penggunaan dalam rendah dan pantai. Sebagai besar wilayahnya merupakan pegunungan yang cukup curam, terutama di sebelah timur. Sungai-sungai besar mengalir ke arah Laut Kuning dan Laut Jepang. Iklimnya cenderung beriklim kontinental dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang sangat dingin. Demografi Korea Utara. Korea Utara adalah salah satunya negara di dunia di mana keadaan demografisnya sangat sulit untuk diakses dikarenakan terbatasnya data-data dan informasi yang tersedia tentang negara tersebut. Nilai kultural.
Korea Utara memiliki populasi yang sangat relatif besar, diperkirakan sekitar 25-26 juta orang. Mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan, terutama di ibu kota Pyongyang dan kota-kota besar lainnya seperti Hangzhou dan Chongqing. Kebanyakan penduduk Korea Utara adalah etnis Korea, meskipun ada beberapa kelompok mayoritas seperti Tionghoa dan Jepang. Nilai sosial di Korea Utara sangat dipengaruhi oleh ideologi Joseon yang menekankan otonomi nasional, kemandirian, dan pemikiran swadaya. Keluarganya dianggap sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial dan politik. Perkembangan pendidikan di Korea Utara menempatkan pendidikan sebagai prioritas penting dalam pembangunan negara. Sistem pendidikan di negara diatur secara ketat oleh pemerintah dan terhadap pemimpin Kim Jong-un dan Kim Jong-in. Sekolah nasionalisme, pekerja yang produktif, kurikulum yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa dan sastra. Maka itu isu ideologi politik di Korea Utara. Di Korea Utara, isu utama dalam bidang ini adalah dominisasi pemerintah oleh satu politik, yaitu Partai Buruh Korea, pengadilan, pemerintah atas ideologi Joseon, dan kekuasaan yang sangat sentralistik merupakan perhatian utama baik secara nasional dan maupun global. Isu sosial dan budaya. Isu sosial yang signifikan di Korea Utara termasuk kurangnya kebebasan berpendapat dan ekspresi, serta kendala yang dihadapi oleh warga negara dalam mengakses informasi dari luar negeri. Isu nasional dan global dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Korea Utara menghadapi tantangan serius seperti kurangnya sumber daya dan isolasi ekonomi akibat sanksi internasional yang diberlakukan karena program senjata nuklirnya. Isu pertahanan dan keamanan Korea Utara. Isu pertahanan dan keamanan terutama terkait dengan program senjata nuklir negara-negara tetangganya serta Amerika Serikat, ancaman konflik senjata di semenanjung Korea, dan upaya internasional untuk mengenai penyebaran senjata nuklir merupakan isu penting yang mempengaruhi stabilitas region dan keamanan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Saputra, stambuk A421-22027. Di sini saya akan menganalisis tentang buletin negara saya, yaitu negara Bhutan. Sejarah Bhutan. Sejarah awal Bhutan diliputi dengan mitologi dan masih belum jelas. Beberapa bangunan memberikan bukti bahwa Bhutan telah ada sejak tahun 2000 SM. Kondisi geografis. Kerajaan terkurung daratan di antara dua peradaban besar Asia, Tibet Cina di utara dan negara bagian Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim dan Benggala Barat di India, di timur, barat, dan selatan. Negara ini terletak di antara garis lintang
N dan 280,10, dan garis bujur 88,45 bt dan 92,10, ini memiliki luas total 38.394 km persegi. Kondisi demografi. Penduduk Butan pernah diperkirakan beberapa juta, telah dikurangi oleh pemerintah Butan hingga 750.000 setelah Butan sensus di awal 1990-an. Nilai sosial. Butan dikategorikan sebagai negara berkembang dari total penduduk Butan berdasarkan data dari United Nations Development Program. Sebanyak 24,2% populasi masyarakat Butan hidup dengan penghasilan kurang dari 1,25 US dollar per hari. Perkembangan pendidikan. Pendidikan gaya barat diperkenalkan ke Butan pada masa pemerintahan Wan Suki 1907 sampai 1926. Hingga tahun 1950-an, satu-satunya pendidikan formal yang tersedia bagi siswa Butan, kecuali sekolah swasta di Hadam Bumtang. Yang tersedia bagi siswa Butan, kecuali sekolah swasta di Hadang Butan, adalah melalui biara Buddha pada tahun 1950-an. Isu nasional pertahanan dan keamanan. Militer Butan dimulai dengan pertempuran Lima Lama pada tahun 1634, menandai kemunculan Butan sebagai negara di bawah kepemimpinan sekuler dan religius Zhabdrung Ngawang Namgyal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian, NIM 421221117. Di sini saya akan menganalisis tentang buletin saya, yaitu negara Mongolia. Kondisi geografis Mongolia ialah negara terkurung daratan yang terletak di antara Tiongkok dan Rusia. Dengan total luas daratan Mongolia adalah 1.564,116 km persegi. Secara keseluruhan, datarannya melanda dari pegunungan Altai di barat dan utara hingga cekungan di timur dan selatan. Titik tertinggi di Mongolia adalah puncak Khuten 4.374 m di sebelah barat dan berbatasan dengan Tiongkok, sedangkan titik terendah berada di Danau Ho Nur 560 m. Dua negara ini memiliki ketinggian rata-rata 1.580 meter di atas permukaan laut. 2. Kondisi demografi. Demografi bangsa Mongol cukup homogen. Etnis Mongolia berjumlah sekitar 95% dari populasi dan terdiri dari Khalkha dan kelompok lain. Semuanya dibedakan terutama oleh dialek bahasa Mongolia. Khalkha merupakan 86% dari populasi etnis Mongolia, 14%. Sisanya termasuk Kirat, Buryat, dan lainnya. 3. Nilai kultural. Salah satu aspek paling khas dari budaya Mongolia adalah ekonomi pastoral nomaden yang telah membentuk cara hidup tradisional bangsa Mongolia selama berabad-abad. Gaya hidup nomaden berpusat pada keluarga dan komunitas dan termasuk domba, kambing, kuda, sapi, dan unta, dan beberapa yak. Cara hidup ini mempunyai dampak yang signifikan
terhadap budaya Mongolia mempengaruhi segala hal mulai dari hubungan sosial dan struktur keluarga, hingga seni, musik, dan sastra di negara tersebut. 4. Nilai sosial. Dunia berubah dengan cepat dan nilai-nilai kemanusiaan pun ikut berubah. Kita harus memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, apa yang membentuk suatu negara, apa yang membentuk masyarakat, kerakyatan, dan nilai-nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan, rasa hormat terhadap orang tua, ingat, mempengaruhi budaya. Kesatuan nilai itu penting. Jika suatu bangsa tidak membentukkan nilai bersama, maka pasti akan terjadi keretakan antar masyarakat. Itu saja buletin yang saya